Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Saiful Gusnan, NIM saya 1924048. Hari ini saya akan menganalisis pidato dari tokoh politik yang ada di Indonesia untuk tugas akhir eh, mata kuliah bahasa Indonesia. Oke, sebelum itu saya mau menjelaskan arti dari pidato politik itu sendiri apa ya. Pidato politik itu merupakan salah satu bentuk komunikasi lisan yang memiliki peran sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui pidato itu sendiri, seorang tokoh nasional dapat menyampaikan visi, pandangan, sikap politik, serta ajakan kepada masyarakat luas. Salah satu tokoh Indonesia yang dikenal memiliki gaya pidato yang kuat dan berkarakter adalah Prabowo Subianto. Dalam berbagai kesempatan, baik pidato politik, pidato kenegaraan, maupun di hadapan pendukungnya, Prabowo sering menampilkan bahasa yang sangat tegas ya, emosional, dan eh, banyak banyak nilai nasionalismenya. Bahasa yang digunakan tidak hanya berfungsi sebagai alat penyampaian informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk memengaruhi, membangkitkan semangat, serta menanamkan ideologi tertentu kepada pendengar. Oleh karena itu, pidato Prabowo Subianto menarik untuk analisis secara mendalam dari segi kebahasaannya, khususnya terkait penggunaan diksi, struktur kalimat, gaya bahasanya, serta kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia. Oke, langsung saja kita menganalisisnya. Oke, kali ini kita akan menganalisis pilihan katanya atau diksi dari pidato-pidato Pak Prabowo Subianto. Dalam pidato-pidatonya, Pak Prabowo Subianto itu cenderung menggunakan pilihan kata yang tegas, formal, dan memiliki muatan makna yang kuat biasanya. Kata-kata seperti bangsa, negara, rakyat, kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran sering diulang untuk menekankan fokus pidatonya pada kepentingan nasional. Penggunaan diksi Penggunaan diksi tersebut bertujuan membangkitkan rasa nasionalisme dan kepedulian pendengar terhadap kondisi bangsa Indonesia. Selain itu, Pak Prabowo sering menggunakan kata kerja bersifat aktif, imperatif, seperti harus, wajib, dan tidak boleh. Tidak boleh, negara ini tidak boleh adanya kelaparan, tidak boleh adanya apa korupsi, gitu-gitu. Yang mencerminkan sikap kepemimpinan yang tegas dan berorientasi pada tindakan. Secara umum, diksi yang digunakan mudah dipahami oleh masyarakat luas, meskipun syarat dengan nuansa politis dan ideologis. Jadi, eh, Pak Prabowo tuh mempunyai diksi yang kuat, tegas, juga nasionalisme gitu. Itu pilihan kata atau diksinya. Kami berbuat ini hanya untuk anak-anak dan cucu-cucu kita. Kita sekarang berjuang melawan korupsi supaya Anda mengambil alih negara dalam keadaan baik, kuat. Tidak boleh ada kemiskinan di Indonesia. Tidak boleh ada kelaparan di Indonesia. Mari kita bersatu. Jangan ragu-ragu. Oke, kita langsung lanjut ke struktur kalimat.
Oke, struktur kalimat yang digunakan dalam Prabowo dalam pidatonya Pak Prabowo Subianto cenderung berupa kalimat panjang yang disampaikan dengan intonasi kuat dan penuh penekanan. Seperti yang di pidato KDM itu kayak semuanya sampai tepuk tangan, semuanya sampai berdiri, yang di belakang itu pada berdiri seperti itu. Kalimat-kalimat tersebut sering disusun secara berulang atau paralel. Pokoknya tuh kalimatnya tuh tersusun gitu. Kayak eh se- kayak teratur lah. Pokoknya teratur. Selain kalimat deklaratif, Pak Prabowo juga kerap menggunakan kalimat retoris yang tidak selalu membutuhkan jawaban tetapi tujuan menggugah emosi dan kesadaran mendengar. Penggunaan kalimat seruan dan ajakan juga cukup dominan sehingga pidato terdengar dinamis dan berenergi. Meskipun beberapa kalimat tergolong panjang, struktur kalimatnya tetap runtut dan mudah diikuti karena disampaikan secara bertahap dan sistematis. Gaya bahasa, eh, udah berarti sampai situ struktur kalimatnya. Oh, oke, kita lanjut ke gaya bahasa atau majas. Majas gaya bahasa. Yang paling menonjol itu dalam eh, pidatonya Pak Prabowo Subianto itu adalah majas repetisinya, majas pengulangan ya. Pengulangan kata, frasa maupun kalimat yang digunakan untuk memperkuat pesan dan menanamkan gagasan untuk ke dalam ingatan para pendengarnya juga. Selain itu, Pak Prabowo juga menggunakan majas hiperbola untuk menggambarkan kondisi bangsa secara dramatis sehingga mampu membangkitkan emosi audiens. Kadang ia juga menggunakan metafora, ya. Metafora untuk menggambarkan perjuangan bangsa dan tantangan yang dihadapi negara. Penggunaan gaya bahasa ini menjadikan pidato Pak Prabowo ini terasa lebih hidup dan emosional. Biasanya tuh dia kalau uh, pidato tuh selalu bawa-bawa masa lalunya kayak dulu saya begini gini 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 gitu. Saya juga orang susah dulunya. Pokoknya dia tuh selalu berbaur untuk uh, uh, menyatukan emosi dia sama para pendengarnya tuh supaya bisa merasakan apa yang dia rasakan juga gitu. Kepercayaan rakyat. Jangan menipu rakyat. Jaga kekayaan rakyat. Jangan mencuri dari kekayaan rakyat. Kalau tidak mampu, jangan masuk ke pemerintahan. Kalau tidak mau mengabdi kepada rakyat, jangan mau menerima mandat dari rakyat. Oke, lanjut ke kaidah kebahasaan. Ditinjau dari kaidah bahasa Indonesia, pidato Pak Prabowo Subianto ini pada umumnya telah menggunakan bahasa baku dan sesuai dengan konteks pidato resmi. Mungkin itu ada sekretaris atau asistennya gitu menyiapkan uh, untuk pidato Pak Prabowo itu sendiri ya. Uh, mak Struktur kalimat, pilihan kata, serta maknanya yang disampaikan dapat dipahami jelas oleh para pendengarnya. Namun dalam beberapa bagian eh, pidato tersebut terdapat penggunaan bahasa lisan atau kalimat yang tidak baku yang sengaja digunakan untuk mendekatkan diri emosionalnya lagi ya dengan audiens, menciptakan suasana emosional. Meskipun demikian, hal tersebut tidak mengurangi kejelasan pesan dari pidato tersebut masih dapat diterima dalam konteks komunikasi lisan ataupun emosional lagi ya. Emosionalnya tuh masih kayak
Pokoknya ada kata-kata dia yang tidak baku tapi masih masuk dalam konteks emosional atau konteks lisan gitu ya. Heeh, langsung ke kesimpulannya berarti. Kesimpulannya itu berdasarkan analisis kebahasaan yang telah dilakukan. Dapat disimpulkan bahwa Pak Prabowo Subianto ini menggunakan bahasa Indonesia yang tegas, persuasif, dan kaya akan nuansa nasionalisme. Pilihan kata yang kuat, struktur kalimat yang penuh penekanan, serta penggunaan gaya bahasa repetitif dan hiperbolik menjadikan pidatonya mampu membangkitkan emosi serta perhatian mendengar. Semangat gitu ya. Pokoknya kalau mendengar pidatonya tuh bikin semangat gitu. Secara keseluruhan, pidato Pak Prabowo Subianto memenuhi kaidah kebahasaan dan efektif digunakan sebagai sarana komunikasi politik untuk menyampaikan gagasan, visi, dan ajakan kepada masyarakat luas. Oke, segitu aja uh, kesimpulan dari saya untuk pidatonya Pak Prabowo. Uh, dia tuh pidatonya tuh kadang emang udah disiapkan dari itu apa dari asisten atau sekretarisnya, tapi dia tuh kadang juga menggunakan bahasa yang tidak baku untuk membangun emosional uh, dari untuk para pendengarnya. Seperti itu analisis dari saya. Oke, oke. Sekian analisis dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.